Hai, kembali lagi di CMPod, Cyber Marketing Podcast. Podcastnya anak Laboratorium Cyber Marketing bersama dengan saya Lucia Manuel Geraldo dan partner saya. Melinda Putri. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahas tema memulai usaha dengan Instagram marketing. Karena dalam menjalankan bisnis kita diperlukan aktivitas pemasaran untuk membangun brand awareness kepada target pasar kita. Nah, di era digital ini kita melakukan aktivitas pemasaran itu ada banyak platform nih yang bisa kita lakukan nih, sehingga juga mempunyai banyak cara yang kita lakukan agar memudahkan bisnis yang sedang kita jalankan. Nah, cara-cara yang dilakukan untuk memasarkan produk di digital platform dapat melalui video, foto, dan tulisan, atau bahkan ketiga elemen itu dapat digabungkan. Salah satu platform digital yang dapat memberikan kesempatan untuk para pebisnis melakukan aktivitas pemasaran ialah Instagram. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita, Kak Dita Keisha. Mungkin Kak Dita Keisha bisa say hello dulu nih untuk ke pendengar kita. Nama Kak Dita siapa, dari mana, dan angkatan berapa deh? Silakan. Oke, halo teman-teman semua, kenalin aku Dita Keisha dari Administrasi Bisnis Angkatan 2020. Nah, di sini aku bakal nemenin Luis sama Melinda buat nyampein materi tentang gimana sih caranya memulai usaha dan Instagram marketing. Nah, segitu dulu perkenalan dari aku kembaliin lagi ke Luis sama Melinda. Oke, kita sebelum masuk ke pertanyaan nih, aku mau tahu nih Kak, dari Kak Dita sendiri tuh udah mulai usaha nggak sih Kak, dan bidang apa usaha kakak itu? Oke, aku di sini udah mulai usaha dan di sini aku usahanya itu jualan jilbab. Oh, jualan jilbab. Berarti itu target marketnya pastinya ke perempuan yang berhijab, tapi di penjualnya itu ke seluruh Indonesia atau ke beberapa tempat aja atau gimana sih Kak? Oke, kalau untuk target market sendiri, di sini target marketku itu menyeluruh ya, dari antara generasi muda, dewasa, sampai orang tua. Nah, kalau untuk jualannya itu aku pakai jualan offline sama online. Kalau untuk online sendiri, aku pakai Instagram sama Shopee. Jadi jangkauannya juga di seluruh Indonesia gitu. Oh, oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Dari cara memulai bisnis nih Kak. Kan kebanyakan orang nih bingung nih Kak untuk memulai usaha itu seperti apa. Nah, dari kakak sendiri ada nggak sih Kak tips untuk memulai usaha nih? Oke, aku jawab ya. Kalau dari aku sendiri, kalau sebenarnya cara memulai usaha itu yang terpenting itu kita harus punya niat, kemauan, modal, sama perencanaan aja sih. Soalnya itu niat itu hal yang paling penting banget buat aku sendiri. Kalau misal kita udah ada niat sama kemauan, aku yakin jalannya itu pasti lebih gampang lagi. Kalau untuk modal, perencanaan atau apapun itu pasti akan mengikuti. Jadi tergantung niat sama kemauan kita aja dulu. Kalau misal kita punya kendala nih di modal atau di apa, kalau kita punya niat, kita pasti punya alternatif penyelesaian. Kayak misal kita cari partner atau misal kita cari pinjaman atau apa. Itu aja sih. Jadi yang terpenting harus punya niat sama kemauan aja. Wah, tips dari Kak Ditanya nih, yang penting kita harus punya niat dan kemauan ya Kak. Lalu setelah misalnya kita udah memulai usaha nih Kak, apa yang harus kita perhatikan agar usaha kita itu dapat berjalan dengan lancar? Oke, kalau misal kita udah mulai ngejalanin usaha ya, gimana sih caranya biar usaha kita tuh bisa berjalan gitu. Nah, di sini aku mau bahas tentang strategi marketingnya dulu. Tapi di sini kalau misal aku bahas tentang strategi marketing itu sebenarnya nggak akan ada habisnya. Karena kalau misal kita nurutin strategi-strategi yang ada atau tips-tips yang ada, itu pasti banyak banget dan itu pasti bakal nyusahin diri kita sendiri. Jadi kalau menurutku sendiri, kita harus bisa sesuaiin sama kemampuan kita. Habis itu kita bisa upgrade ke strategi-strategi yang lebih matang lagi. Nah, kalau untuk awal-awal, kita bisa pakai strategi yang gampang-gampang. Kayak misal kita aktif bikin konten, kita iklan, kita endorse, kita giveaway, bikin promo. Nah, untuk endorse sendiri itu kita bisa cari influencer nano yang murah gitu. Kita bisa manfaatin aplikasi influencer yang sekarang banyak berkembang di Play Store kayak misal All Star dan lain-lain gitu. Oke, berarti jadi pada intinya tuh kita makin dasar-dasar pemasaran dulu aja kali ya Kak. Nggak perlu yang terlalu rumit atau seperti apa, yang penting tapi balik lagi sesuai dengan target audiens kita dan apa yang kita jual nih. Nah, untuk next pertanyaannya nih, kita tahu kan ada Instagram marketing dan TikTok marketing untuk melakukan penjualan nih, untuk melakukan pemasaran di bisnis kita nih. Dari Kak Dita sendiri,
apa sih Kak yang lebih unggul dari Instagram marketing dan TikTok marketing? Meskipun kita tahu itu dua platform itu sama-sama bagus nih. Oke, itu. Jadi kalau misal dari aku sendiri, kalau ditanya mana yang lebih unggul, karena aku jualan barang yang sesuai sama target market di Instagram, yang targetnya itu merata, jadi aku lebih pilih Instagram yang lebih unggul. Itu aja sih dari aku. Wah, berarti kalau menurut Kak Ditanya nih Instagram ya Kak yang lebih unggul. Lalu aku mau bertanya nih, di saat kita sudah membuat akun Instagram baru kan Kak, pasti belum ada followersnya nih Kak. Nah, menurut Kakak tuh bagaimana caranya agar akun Instagram kita itu dapat bisa berkembang gitu Kak? Oke, aku jawab ya. Ini kalau misal kita punya akun Instagram baru nih, gimana sih caranya biar kita bisa berkembang? Nah, yang pertama itu kita jangan lupa buat rajin bikin konten, terus kita juga jangan lupa buat pelajari konten dan musik apa yang disukai banyak orang gitu. Terus kita juga harus sering aktif di Instagram. Terus kalau misal kita punya budget yang lebih, kita bisa ngadain giveaway, sama iklan, sama endorse. Tapi sebenarnya kalau misal kita mau ngelakuin itu, kita juga nggak butuh budget yang besar gitu. Kita cuma butuh budget yang yang sedang gitu, tergantung niat kita gitu. Kalau dari aku sendiri sih itu aja sih. Oke, berarti yang kita tahu dari jawaban Kak Dita itu kita harus bisa rajin bikin konten dan kita pun bisa rajin juga untuk cara naikin ngembangin Instagram kita itu bisa dari ngelakuin giveaway, terus endorsement dan lain-lain ya Kak Dita ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Dita sendiri ada hal-hal apa saja sih Kak yang harus kita perhatikan ketika mengupload konten di Instagram? Tadi kan kita sudah ngomongin nih untuk mengembangkannya itu harus rajin bikin konten. Nah, bagaimana kita untuk mengembangkan konten itu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan? Oke, aku jawab ya. Apa yang harus kita lakuin sama apa yang nggak harus kita lakuin. Oke, yang pertama, yang harus kita lakuin itu foto produk, sama isi konten, sama copywriting kita tuh harus bagus dulu sebelum diupload gitu. Dan kita juga bisa gunain hashtag yang terukur, worth it, dan sesuai dengan produk kita. Kita bisa gunain hashtag dengan jumlah postingan yang besar, sedang, sama kecil. Jadi kita jangan milih hashtag yang potensialnya itu besar semua, karena distribusinya itu pasti bakal lebih susah. Terus selanjutnya, kita nggak boleh ngelakuin plagiat konten punya orang lain, atau apalagi kalau kita nyuri konten orang lain. Jadi kita harus punya keunikan sendiri nih. Terus kita juga jangan ngedit postingan setelah diposting, karena itu juga bisa berpengaruh sama distribusi konten kita sendiri. Terus yang terakhir, aku mau ngasih tahu best time buat upload konten. Nah, untuk best time sendiri itu kita bisa sesuaiin sama jam-jam online audience kalian. Nah, kita bisa lihat di menu insight Instagram kita. Atau kita bisa pakai di jam-jam santai, kayak misal jam 6 malam sampai jam 8 malam. Itu aja sih kalau dari aku. Baik, ada banyak sekali ya hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita mengupload konten Kak. Dari ngupload konten nih, kita mau move on dulu ke cara branding barang. Kira-kira bagaimana ya cara kita membranding barang atau melakukan promosi yang minim biaya Kak? Pada saat memulai usaha yang belum bisa dikatakan atau dikenal oleh masyarakat luas seperti itu Kak. Oke, kalau bicara soal bangun branding, kalau menurutku sendiri ya, bangun branding yang paling potensial itu kita bisa pakai iklan sama endorsement. Nah, untuk iklan sama endorsement sendiri, sekarang udah banyak banget iklan sama endorsement yang murah-murah. Jadi kita nggak perlu biaya yang mahal gitu. Kita bisa cari influencer yang murah atau bahkan sekarang banyak banget influencer yang gratis. Tinggal kita pinter-pinternya kita buat cari influencer. Terus kita juga bisa gunain marketplace kayak Shopee, Tokopedia, bahkan TikTok Shop. Karena TikTok Shop di sini tuh kayak masih tergolong fitur baru gitu. Jadi belum banyak kompetitor. Nah, di sini tuh jadi kesempatan buat kita buat branding produk di sana, karena di sana itu banyak promo, terus banyak orang yang mulai tertarik gitu loh beralih ke TikTok Shop. Nah, jadi itu aja sih saran dari aku. Oke, tadi tuh insight-insight baru tuh dari Kak Dita tentang bagaimana kita membranding barang dan melakukan promosi dengan minim biaya. Karena kita juga namanya mahasiswa, untuk melakukan bisnis pastikan biaya kita ya seadanya aja gitu. Nah, pertanyaan terakhir dari kita nih Kak Dita. Menurut Kakak sendiri nih, apa saja kendala dan kesalahan yang masih sering terjadi pada
pemasaran yang dilakukan di Instagram nih? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, kesalahannya yang paling sering itu kayak kita sering banget ngasih informasi yang kurang lengkap. Kayak misal dari caption, terus nomor yang bisa dihubungi, terus link yang kita kasih itu kayak kurang lengkap gitu. Jadi informasinya itu kayak masih rancu gitu. Terus kita juga salah dalam membuat strategi konten. Kayak misal ini, kita jualan makanan tapi kontennya itu melenceng jauh dan alhasil konten itu nyampenya ke orang yang bukan target market kita. Terus yang paling sering dilakuin, kita juga sering banget ngabein pengunjung karena apa ya, ini tuh salah satu hal yang bener-bener ngaruh banget. Jadi jangan sampai kita tuh ngabein pengunjung. Terus kesalahan lainnya tuh kita kayak salah pilih sosial media. Kayak misal kita jualan ikan nih dan target market kita bapak-bapak, tapi malah kita fokus jualan di Instagram, padahal jualan kita bakal lebih potensial kalau misal kita fokusnya di Facebook. Jadi kita jangan sampai salah pilih sosial media kita. Terus kesalahan lainnya tuh kita nggak konsisten sama nggak komitmen jangka panjang kita gitu. Jadi kayak misal kita jualannya di awal-awal itu semangat banget, tapi habis itu kita udah down gitu. Nah, jadi itu tuh kayak jangan dilakuin ya, karena itu kesalahan banget. Terus ada lagi kesalahan yang terakhir, kita tuh serius banget kalau bikin konten gitu. Jadi konten yang kita bagiin itu terlalu serius gitu loh. Padahal orang-orang di sosial media itu lebih suka konten yang ngalir. Terus lebih suka konten yang sesuai sama sama kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita kalau misal bikin konten, kita bisa selipin kayak lelucon, kayak kata-kata yang tren, kata-kata galau gitu. Tapi kita tetap bikin kontennya tuh relate sama produk yang kita jual gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, jadi pada intinya kita harus mengenali target pasar kita nih. Kalau target pasar kita anak muda ya kita taruhnya di platform Instagram. Entah itu kalau kita target pasar kita orang tua, mungkin kita taruhnya di Facebook gitu. Dan kita pun harus jangka panjang gitu, jangan cuman panas di awal tapi lama-lama malah dingin gitu. Oke sih, dari kita gitu aja untuk podcast kita kali ini. Kita sangat berterima kasih kepada Kak Dita. Mungkin dari Kak Dita sendiri ada closing statement nih untuk para pebisnis pemula dan melakukan pemasaran di Instagram atau di sosial media nih Kak Dita nih. Silahkan Kak Dita. Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku mau nyampein kalau misal kalian udah punya niat sama kemauan buat bikin usaha, kalian lakuin aja. Kalau misal kalian kesulitan, kalian bisa cari orang yang satu visi misi sama kalian. Nah, kalian bisa bareng sama partner kalian buat ngewujudin niat kalian gitu. Jadi kalau udah ada niat sama kemauan, jangan lupa buat lakuin itu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Dita. Sukses terus untuk bisnisnya ya Kak. Dan itu aja closing dari kita juga. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Kita pamit undur diri. Saya Luis Emmanuel. Dan saya Melinda Putri. Sampai jumpa lagi di Cempot Cyber Marketing Podcast. Podcastnya Anak Laboratorium Cyber Marketing. Dadah. Dadah. Dadah.